Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi penting terkait pendaftaran seleksi P3K tahun 2021. Ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui dan harus teman-teman persiapkan dari sekarang untuk mendaftar seleksi P3K ini. Karena nanti ada 3 tahapan teman-teman yang harus teman-teman lalui untuk bisa lolos menjadi ASN P3K. Nanti kami akan bahas lebih lanjut teman-teman tahapan-tahapan apa saja dan juga hal-hal apa saja yang harus teman-teman persiapkan. Jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini adalah 3 tahapan seleksi P3K tahun 2021 teman-teman yang harus teman-teman lalui untuk bisa lolos menjadi ASN P3K. Yang pertama yaitu seleksi administrasi, yang kedua yaitu seleksi kompetensi, yang ketiga yaitu tes wawancara. Untuk seleksi administrasi ini mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Yang mana nanti panitia seleksi instansi pengadaan P3K ini melaksanakan seleksi ataupun mengecek seluruh dokumen pelamaran yang diterima. Selanjutnya, panitia seleksi instansi pengadaan P3K ini mengumumkan hasil dari seleksi administrasi ini secara terbuka. Dan apabila teman-teman memenuhi persyaratan, maka teman-teman dinyatakan lolos seleksi administrasi ini. Dan apabila teman-teman tidak memenuhi persyaratan, maka teman-teman dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi ini atau tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Apa saja yang harus teman-teman persiapkan dalam seleksi administrasi ini? Yang pertama yaitu kartu keluarga. Nah, untuk kartu keluarga ini nanti digunakan untuk membuat akun di sscasnbkn.go.id teman-teman, yang mana nanti teman-teman diminta untuk memasukkan nomor KK tersebut. Jadi buat teman-teman persiapkan saja. Kemudian yang nomor 2 yaitu alamat email aktif. Nah, jadi nanti teman-teman juga diminta untuk memasukkan alamat email aktif yang teman-teman miliki. Kemudian yang nomor 3 yaitu KTP. Nah, jadi nanti teman-teman juga diminta untuk memasukkan NIK yang ada di KTP tersebut, yang mana nanti otomatis akan terintegrasi dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, jadi pastikan antara kartu keluarga dengan NIK KTP ini sudah sesuai teman-teman dengan data yang ada di Dukcapil. Karena apabila NIK dan KK ini tidak sesuai, maka teman-teman akan kesulitan untuk membuat akun di SSCASN ini. Kemudian yang nomor 4 yaitu ijazah dan transkrip nilai. Kemudian yang nomor 5 yaitu foto background merah. Nah, jadi teman-teman persiapkan saja foto diri berpakaian rapi background merah. Ini berformat JPG, untuk ukuran ini biasanya 120 KB. Kemudian yang nomor 6, dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang dilamar. Nah, untuk dokumen lain ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi teman-teman, karena masing-masing instansi ini tidak sama. Bisa jadi nanti ada dokumen-dokumen lain atau dokumen-dokumen tambahan yang harus teman-teman penuhi. Jadi teman-teman tunggu saja nanti. Kemudian apabila teman-teman sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi ini, maka teman-teman berhak untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu tahap seleksi kompetensi, yaitu ujian P3K berbasis UNBK. Untuk tes kompetensi ini nanti ada passing grade-nya teman-teman, atau ada nilai ambang batas yang harus teman-teman penuhi. Nanti kami akan infokan lebih lanjut teman-teman mengenai passing grade P3K ini. Kemudian apa saja yang harus dipersiapkan dalam seleksi kompetensi ini? Kita lihat di sini teman-teman. Yang pertama yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Untuk kompetensi teknis ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, jadi ini sesuai dengan bidang jabatan masing-masing teman-teman, atau sesuai dengan mapel yang teman-teman pilih. Kemudian yang selanjutnya yaitu kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Untuk kompetensi manajerial ini hampir sama dengan tes karakteristik pribadi teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu kompetensi sosiokultural, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama,
suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Nah, untuk kompetensi sosiokultural ini bisa disebut dengan kompetensi perekat bangsa, teman-teman, yaitu bagaimana teman-teman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tes wawancara berbasis komputer. Nah, untuk tes wawancara ini untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Nah, jadi 3 tahapan inilah yang harus teman-teman lalui atau harus teman-teman penuhi untuk bisa lolos menjadi ASN P3K. Kemudian ini adalah alur pendaftaran seleksi P3K tahun 2021, teman-teman. Kita lihat di sini, seluruh peserta harus mendaftar di tahap ini. Nah, jadi semua peserta baik itu guru honorer negeri, guru honorer swasta dan juga lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar, ini semuanya harus mendaftar di awal, yaitu melalui portal resmi sscsnbkn.go.id. Pendaftaran dan verifikasi administrasi oleh Kemendikbud. Nah, jadi semuanya ini dilakukan oleh Kemendikbud, teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu kategori pendaftar di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Kita lihat di sini, honorer negeri dengan sertifikat atau kualifikasi linier dan tersedia formasi di sekolahnya. Untuk ujian seleksi P3K tahap yang pertama contohnya yaitu guru sekolah A mendaftar di sekolah A. Nah, jadi buat teman-teman, apabila di tempat mengajar saat ini tersedia formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan ataupun dengan sertifikat pendidik yang dimiliki, maka teman-teman harus mendaftar di sekolah tersebut. Contohnya seperti ini, guru sekolah A mendaftar di sekolah A. Ini kasus yang pertama. Kemudian yang kedua, honorer negeri dengan sertifikat atau kualifikasi linier tetapi tidak tersedia formasi di sekolahnya. Ujian tahap pertama yaitu guru sekolah B mendaftar di sekolah C. Nah, jadi buat guru honorer, jika di tempat mengajar saat ini tidak membuka formasi P3K, maka teman-teman bisa mendaftar di sekolah lain, tapi masih dalam satu instansi kabupaten atau kota. Contohnya seperti ini, teman-teman, guru sekolah B mendaftar di sekolah C. Jadi seperti itu, bisa mendaftar di sekolah lain. Kemudian kategori pendaftar yang berikutnya yaitu guru honorer swasta. Nah, untuk ujian seleksi P3K tahap pertama, guru honorer swasta ini tidak bisa mengikuti, teman-teman. Jadi ini dikhususkan bagi guru honorer negeri saja. Kemudian lulusan PPG juga sama, tidak bisa mengikuti ujian seleksi P3K di tahap yang pertama. Jadi ini kesempatan besar bagi guru honorer negeri untuk bisa lolos menjadi ASN P3K. Kesempatan besar ini ada di ujian seleksi P3K tahap yang pertama, karena pesaingnya ini hanya sedikit. Kemudian selanjutnya, ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Kita lihat di sini, peserta yang tidak lulus tes yang pertama memilih kembali formasi yang belum terisi. Kemudian nilai passing grade di tahap pertama dipertimbangkan kembali. Formasi tersedia yang belum terisi pada tahap 1 dan terbatas dalam satu daerah kewenangan. Nah, ini sama, teman-teman, seperti ujian seleksi P3K tahap pertama, teman-teman bisa mendaftar di sekolah lain tapi masih dalam satu instansi kabupaten atau kota. Dan untuk ujian seleksi P3K tahap kedua, guru swasta dan juga lulusan PPG ini sudah bisa mengikuti di ujian seleksi P3K tahap yang kedua ini. Jadi ini pesaingnya tambah banyak, teman-teman. Kemudian selanjutnya ujian seleksi P3K di tahap yang ketiga. Ini ketentuannya sama, teman-teman, dengan ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Peserta yang tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap kedua memilih kembali formasi yang belum terisi. Kemudian nilai passing grade 1 dan 2 dipertimbangkan kembali. Formasi tersedia yang belum terisi pada tahap 1 dan tahap 2 lintas daerah. Nah, jadi untuk ujian seleksi P3K tahap yang ketiga ini sudah bisa lintas daerah, teman-teman. Teman-teman bisa melamar di kabupaten lain ataupun di daerah lain. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu pengisian formasi kosong optimalisasi, peserta luar daerah ikut optimalisasi. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama, kedua, dan ketiga, teman-teman jangan khawatir, teman-teman masih memiliki kesempatan untuk lolos menjadi ASN P3K, yaitu melalui optimalisasi pengisian formasi kosong ini. Jadi nanti teman-teman yang tidak lolos ini nantinya akan di-ranking kembali, teman-teman. Tapi yang di-ranking ini adalah teman-teman yang lolos passing grade. Dan nilai yang tertinggi dialah yang berhak untuk mengisi formasi kosong tersebut. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, kurang lebih alur pendaftaran seleksi P3K tahun 2021. Baik, teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.